Halo teman-teman, jadi kita baru saja menyaksikan seri ke-9 untuk Grand Prix MotoGP yang berlangsung di Brno, Ceko, di mana rider kebanggaan kita, Veda, berhasil finish di posisi kelima setelah harus mengawali balapan di posisi ke-20. Dan selamat juga buat Hakim Danish, pembalap dari Malaysia yang berhasil memenangkan balapan pada seri kali ini. Luar biasa sih, saya juga turut senang. Dan tadi saat di Parc Ferme, saat perayaan kemenangan, saya sempat merinding mendengarkan lagu kebangsaan Malaysia akhirnya berkumandang lagi di seri Moto3 kali ini ya, setelah terakhir kali rider Malaysia menjadi juara itu sekitar 1 dekade yang lalu ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Oke, kita bahas dulu Moto3. Sebenarnya Veda mengawali balapan kali ini tuh di seri Ceko dia seperti biasa di latihan pre-practice yang pertama itu cukup berat, berada di barisan belakang, berada di posisi ke-21 waktu itu. Kemudian catatan waktunya di pre-practice itu berada di posisi 15 yang pada awalnya membuat dia tidak langsung lolos ke kualifikasi kedua. Tetapi ternyata ada satu rider yang didiskualifikasi, jadi ini kemudian menempatkan Veda bisa langsung lolos ke kualifikasi kedua dan berada di posisi ke-14. Namun ternyata drama tidak berhenti di situ. Setelah melalui babak kualifikasi dan akhirnya Veda berhasil mengamankan posisi ke-8 di starting grid untuk balapan di hari Minggu, dia ternyata dapat penalti, dapat hukuman setelah pada saat sesi kualifikasi dia didapati sempat melambat. Nah, ini juga nanti saya akan komentari itu, dan pada akhirnya dia harus start di posisi ke-20. Di race sendiri Veda tampil sangat luar biasa. Di lap pertama dalam catatan saya itu dia langsung bisa menyodok ke posisi ke-11 dan secara konsisten di lap-lap selanjutnya 2, 3, 4 sampai ke-5 itu dia sudah berada di posisi ke-6 dan berupaya untuk berada di rombongan barisan depan. Nah, disitulah dia mulai bersaing dengan Alvaro Carve, David Almanza, kemudian Hakim Danish. Bahkan Veda itu sempat berada di posisi ke-4 ya, posisi ke-4. Tapi dia tidak bisa mempertahankan posisinya. Sepertinya juga dia mengalami kendala di bannya di bagian akhir, karena beberapa kali saya menyaksikan di sesi balapan itu dia sempat melebar. Dan pada akhirnya di sesi akhir setelah pertarungan yang sangat ketat dengan Alvaro Carve, ini sering banget nih kita lihat duel antara Veda dan Carve. Veda akhirnya berhasil finish di posisi kelima dengan jarak yang sangat dekat, cuma 0,001 dengan Alvaro Carve untuk mengamankan posisi kelima. Sementara di barisan depan Hakim Danish memenangkan balapan disusul oleh Maximo Quiles, kemudian Brian Uriarte, dan posisi keempat itu David Almanza ya. Ini luar biasa ya, harus bagaimanapun kita harus syukuri dengan hasil ini, dan dengan tambahan poin 11 Veda saat ini tuh masih berada di posisi ke-6 di klasemen sementara. Untuk Rookie of the Year saat ini masih ditempati oleh Brian Uriarte ya di posisi ketiga klasemen, dan jarak poin antara Veda dan Hakim Danish juga semakin dekat. Nah, ini nih yang harus menjadi perhatian nih buat Veda. Dan yang menggembirakan lagi, Veda ini menjadi rider Honda terbaik lagi-lagi ya. Dikerubungi oleh rider KTM, Veda menjadi satu-satunya rider Honda yang bisa berhasil finish di posisi kelima. Ya, selain Veda sepertinya rider Honda yang lain yang finish itu berada di posisi ke-8 ya. Ya, rider Honda terakhir yang finish setelah Veda. Jadi itu hasil balapannya. Hal lain yang ingin saya komentari mungkin adalah
saat sesi kualifikasi. Pada saat sesi kualifikasi itu sangat terlihat Veda selalu menunggu peluang atau menunggu slipstream ya untuk memperoleh kecepatan, untuk memperoleh catatan waktu yang bisa bersaing di barisan depan, dan ini tentu saja kadang menjadi sulit ketika rider-rider lain itu tidak mau melakukan slipstream dengan Veda, tidak mau melakukan towing dengan Veda. Nah, mestinya Veda kupikir sudah harus terbiasa dengan kondisi ini dan mencoba saja mencari ritmenya sendiri, dengan sendirinya masuk ke lintasan untuk betul-betul memaksimalkan potensi motor Hondanya di sesi kualifikasi, sehingga kesalahan-kesalahan, kekurangan catatan waktu, tidak cukup waktu untuk memperbaiki catatan waktu di sesi kualifikasi itu bisa Veda perbaiki ya. Kupikir itu salah satu cara yang bisa digunakan untuk memaksimalkan Honda dan juga memaksimalkan potensi Veda di sesi kualifikasi agar dia bisa langsung memperoleh catatan waktu terbaik ketika di sesi kualifikasi dan berada di posisi depan pada saat seri berlangsung. Karena kalau harus terus-terusan mengawali balapan di barisan ke barisan belakang seperti yang sudah 15, 17, 20 ini, ya Veda sih bisa agresif di awal-awal balapan dan langsung menyodok ke barisan depan, tapi itu dengan risikonya adalah di ban. Ketika dia harus agresif sejak awal, maka dia akan kesulitan mempertahankan grip dan juga kondisi bannya sampai di akhir-akhir balapan. Jadi mestinya Veda mungkin harus mempertimbangkan itu, mencari ritmenya sendiri agar bisa kompetitif pada saat balapan. Yang terakhir, ini juga pelajaran baik untuk para rider muda Indonesia, baik itu untuk Veda maupun Kiandra Ramadipa yang mungkin nanti juga akan naik ke Moto3. Ada kejadian unik di MotoGP di mana Marco Bezzecchi itu didiskualifikasi di sesi balapan sehingga dia tidak mengikuti race di Brno ini. Itu karena dia tidak bisa mengontrol emosinya sehingga dia memukul Marshall ketika dia crash di sprint race MotoGP seri Ceko ini. Dan karena tindakan seperti itu, dia didiskualifikasi untuk tidak bisa mengikuti balapan di seri Ceko, dan ini sangat merugikan buat dia. Nah, ini nih yang mesti dipelajari. Meskipun saya melihat Veda dan Kiandra Ramadipa sepertinya sangat bisa mengontrol emosinya, tapi kita tidak bisa mengetahui kondisi-kondisi yang akan datang ya. Apabila di suatu saat Veda mungkin dalam persaingan yang begitu kompetitif memperebutkan gelar juara, memperebutkan poin, kemudian tiba-tiba dia berada di situasi seperti ini, dia crash dan dia tidak bisa mengontrol emosinya, maka hukuman-hukuman seperti ini tuh boleh jadi juga dialami oleh Veda. Jadi apalagi pada saat ini tuh tindakan kekerasan seperti ini tuh sudah menjadi tantangan yang tidak dapat ditoleransi sama sekali. Jadi zero tolerance ya. Mestinya ini adalah pelajaran baik yang mestinya juga dipahami, diketahui oleh rider-rider muda kita agar kejadian yang dialami oleh Marco Bezzecchi di seri ini itu tidak mereka alami juga. Oke, teman-teman, demikian seri MotoGP selanjutnya akan berlangsung di sirkuit TT Belanda, dan semoga ini sirkuitnya cukup teknis, membutuhkan skill teknis, dan semoga Honda Moto3 motornya Veda bisa beradaptasi lagi dengan cepat dan bisa memperoleh hasil yang jauh lebih baik dari apa yang telah kita dapatkan di seri Brno ini. Ciao.